Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Jason. Di kesempatan kali ini kita akan membahas pemrograman linear metode pendekatan Vogel. Metode pendekatan Vogel adalah versi perbaikan dari metode biaya sel minimum dan metode sudut barat laut yang secara umum menghasilkan solusi layak dasar awal yang lebih baik. Yang dipahami sebagai solusi layak dasar yang melaporkan nilai yang lebih kecil dalam fungsi tujuan minimalisi dari masalah transportasi yang seimbang, atau jumlah dari tahap penawaran sama dengan jumlah dari permintaan. Menerapkan metode Vogel membutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tentukan biaya penalti untuk setiap baris kolom dengan mengurangi biaya sel unit terendah dalam baris atau kolom dari biaya sel unit terendah berikutnya dalam baris kolom yang sama. Langkah 2. Identifikasi baris atau kolom dengan biaya penalti terbesar. Tentu hubungan secara sak jika ada. Alokasikan sebanyak mungkin ke variabel dengan biaya unit rendah pada baris atau kolom yang dipilih. Sesuaikan supply and demand dan coret baris atau kolom yang sudah terpenuhi. Jika baris dan kolom sudah terpenuhi secara bersamaan, coret hanya salah satu dari keduanya dan alokasikan penawaran atau permintaan 0 yang tersisa. Langkah 3. Jika ada tepat satu baris atau kolom tersisa dengan penawaran atau permintaan 0, berhentilah. Jika ada satu baris kolom tersisa dengan penawaran permintaan positif, tentu variabel dasar dalam baris kolom menggunakan metode biaya sel minimum, berhentilah. Jika baris dan kolom yang tidak dicoret memiliki penawaran dan permintaan 0 atau tersisa, tentukan variabel 0 dasar menggunakan metode biaya sel minimum dan berhentilah. Dalam kasus lain, lanjutkan ke langkah 1, contoh metode pendekatan Vogel. Mari kita pertimbangkan kembali masalah transportasi seimbang yang memiliki 3 sumber pasokan silo dan 4 pasokan permintaan pabrik. Nilai numerik di sudut kanan atau atas setiap kotak mulai sekarang mewakili biaya transportasi per unit dari silo I ke pabrik J. Misalnya adalah biaya transportasi per unit dari silo 1 ke pabrik 1. Kita bisa lihat di sini ada mil, silo, supply, dan demand. Di sini ada angka-angkanya ya. Kita bisa lihat X11, X12, X13 sampai X34 ya. Lanjut. Berdasarkan uraian sebelumnya, langkah pertama adalah menghitung biaya penalti untuk setiap baris dan kolom tabel O yang mempresentasikan masalah transportasi sebelumnya. Misalnya di baris 1 biaya terendah adalah $2 dan biaya unit terendah berikutnya adalah $10. Jadi biaya penalti untuk baris itu adalah $8 sama dengan atau $10 dikurang $2. Perhitungan yang sama direplikasi untuk setiap baris dan kolom tabel O yang biasa dan mendapatkan hasil sebagai berikut atau biaya penalti dari masing-masing baris dan kolom telah ditandai dengan warna oranye untuk kejelasannya. Seperti ini ya, di main kita lihat warna oranye ada di angka 15, 15, 15 dan 15 ya. Di sini kita akan melihat tabel silo dan mil. Kita bisa lihat angka-angkanya ya, seperti 5 yang tadi. Dari sini ada angka pengurangan seperti 10 kurang 4 sama dengan 6, 7 kurang 2 sama dengan 5, 16 kurang 9 sama dengan 7, 18 kurang 11 sama dengan 7. Dan di sampingnya juga ada 15, 25, 10. Dan di sini juga angkanya 10 kurang 2 sama dengan 8, 9 kurang 7 sama dengan 2, 14 kurang 4 sama dengan 10. Karena baris 3 memiliki biaya penalti tertinggi $10 dan sel yang sesuai memiliki biaya unit terendah dari baris tersebut. 5 unit dialokasikan tidak perlu melakukan lebih banyak, bahkan ketika kapasitas silo 3 akan memungkinkannya, mengingat bahwa permintaan pabrik 1 hanya 5 unit. Dengan demikian, kolom 1 harus dicoret. Kami telah menandai dengan warna kuning dan selanjutnya adalah perhitungan biaya penalti baru seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Dan sekarang, biaya penalti tertinggi adalah $9, yaitu $11 dikurang $2 yang ditemukan di baris 1.
jumlah tertinggi mungkin dialokasikan ke variabel sehingga diperoleh pada saat sama baris 1 dan baris 2 terpenuhi. Kolom 2 dicoret secara sembarang dan suplai baris 1 disetel menjadi 0. Melanjutkan dengan cara yang sama, baris 2 sekarang memiliki biaya penalti tertinggi sebesar $11, yaitu $20 dikurang $9. Oleh karena itu, dialokasikan sehingga kolom 3 dicoret dan tersisa 10 unit di baris 2. Hanya kolom 4 yang kiri dan memiliki 15 unit suplai positif dengan menerapkan metode biaya sel minimum ke kolom ini. Kami mengalokasikannya secara berturut-turut dan disarankan untuk mengonfirmasi hasil ini. Perhatikan juga bahwa ada kemungkinan solusi lain yang bergantung pada bagaimana ikatan keputus. Nilai fungsi tujuan yang terkait dengan solusi awal yang layak ini adalah Z sama dengan 15 dikali 2 plus 0 dikali 11 plus 15 kali 9 plus 10 kali 20 plus 5 kali 4 plus 5 kali 18 dan hasilnya adalah $475 yang mirip dengan apa yang dicapai dengan metode biaya sel minimum. Namun, metode pendekatan Vogel umumnya memberikan solusi awal yang lebih baik. Jika ada yang lebih baik, kenapa kita tidak menggunakan metode pendekatan Vogel ini? Kelihatannya seperti mudah, kita harus mengalokasikannya dengan baik dan kita bisa lihat di tabel-tabel mill silo dan silo mill supply dan demand. Jika kalian ada pertanyaan, silakan bertanya di komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya Jason pamit undur diri. Ciao, bye.